Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor satu, di mana pada soal jelaskan sekurang-kurangnya tiga kelebihan dan kekurangan yang ditemukan pada teknik pengujian anti malaria dan teknik pengujian anti tuberkulosis. Jadi pada jurnal yang pertama yaitu uji aktivitas anti malaria dari spons Extospolnya sp asal Pulau Yapen secara in vivo. eh, di mana pada kelebihan dari jurnal ini yaitu spons merupakan salah satu biota laut yang memiliki potensi kandungan bioaktif dengan tingkat kereaktifan yang besar. Spons mempunyai kemampuan untuk mensintesis berbagai komponen senyawa bioaktif seperti alkaloid, peptida, dan terpena. Berdasarkan pemanfaatannya yang lebih luas, potensi spons laut dapat dikategorikan sebagai objek potensial untuk pengembangan obat dari lautan. Nah, spons laut C. Extospongia sp ini sebagai alternatif bahan alami yang aktivitas antimalaria terbukti mengandung senyawa aktif terhadap malaria yaitu protein kinase yang diyakini dapat menghambat P. falciparum. Lalu pada kekurangannya terdapat juga pada jurnal ini di mana menunjukkan hanya sekitar 0,07% ke komponen yang terlarut dalam pelarut N-heksana. Penelitian lain dilaporkan oleh Murti Hapsari bahwa ekstrak N-heksana spons Extospongia sp yang terdapat di kawasan pantai Barawai Barawaikap Sero merupakan rendemen sebesar 0,26%. Nah, ini menunjukkan rendemen pada hasil ekstraksi spons Extospongia sp asal pantai Barawa Barawaikap lebih besar dibandingkan dengan spons Expongia sp asal pantai Asus. Perbedaan yang terjadi dapat dikarenakan oleh faktor lingkungan di mana diasumsikan bahwa pada kondisi lingkungan yang berbeda, spesies yang sama belum tentu memiliki kandungan metabolit sekunder yang sama. Hasil ekstraksi metode maserasi pada penelitian ini itu juga dipengaruhi oleh jenis pelarutnya. Lalu di sini ada jurnal yang kedua, di mana pada judul deteksi Mycobacterium tuberculosis dengan pemeriksaan mikroskop dan teknik PCR pada penderita tuberkulosis paru di Puskesmas Darul Gimarang. Di mana ditemukan kelebihan dari jurnal ini yang ada di mana deteksi kuman TBC dengan teknik PCR mempunyai sensitivitas yang amat tinggi. Nah, PCR merupakan cara aplikasi DNA. Dalam hal ini DNA Mycobacterium tuberculosis secara in vitro. Proses ini memerlukan DNA cetakan untai ganda yang mengandung DNA target enzim DNA polimerase nukleotida trifosfat dan sepasang primer. Lalu juga di em, ditemukan kekurangan pada jurnal ini di mana Mycobacterium tuberculosis dalam sputum sering tidak terdeteksi dengan sebagai BTA secara mikroskop. Nah, pemeriksaan mikroskop sputum BTA yang positif memiliki nilai diagnosis yang tinggi sebagai penunjang diagnosis pasien klinis tuberkulosis paru. Akan tetapi hasil pemeriksaan mikroskop sputum BTA yang negatif belum bisa menyingkirkan diagnosis TB paru. Nilai spesifitas pemeriksaan mikroskop BTA tinggi, hal ini menunjukkan bahwa dengan tidak ditemukannya bakteri tahan asam pada sputum yang diperiksa, kemungkinan besar menunjukkan tidak ditemukannya BTA. Nilai spesifitas yang tinggi pada pemeriksaan mikroskop BTA ini menjadi alasan bahwa pemeriksaan mikroskopis BTA masih merupakan metode yang paling baik untuk membantu penegakan diagnosis tuberkulosis secara laboratorium. Nilai sensitivitas pemeriksaan mikroskop
mikroskopis BTA pada penelitian ini relatif rendah karena untuk mendapatkan nilai pemeriksaan mikroskop BTA positif dibutuhkan adanya bakteri sebanyak 5.000 sampai 10.000 bakteri per mili sputum. Lalu pada jurnal yang ketiga itu di mana judulnya analisis antibakteria ekstrametanol daun murbei pada mencit terinfeksi Plasmodium berhei. Em, di sini ditemukan juga peningkatan parasitemia pada kelompok uji diberikan dengan ekstrak daun merbei dengan dosis 1 10 100 lebih rendah daripada kontrol negatif tetapi lebih tinggi daripada kontrol positif artesunat. Di antara ketiga kelompok uji yang diberikan ekstrak daun murbei tersebut diperoleh bahwa semakin tinggi dosis ekstrak metanol daun murbei yang diberikan semakin rendah tingkat pertumbuhan parasit.